Mungkin saudara bertanya, kenapa saya ada lagi di Ciamis? Saya ke Ciamis, saya tidak sengaja. Saya posting, rupanya hamba Tuhan di tempat ini Bapak Nestor membaca di situ. Tujuan saya ke Pulau Jawa khususnya untuk mengantar anak saya yang paling besar untuk belajar melayani Tuhan di kota Bandung. Jadi anak saya titipkan di satu gembala di kota Bandung. Karena pada bulan Januari anak saya harus masuk sekolah Alkitab. Saudara dukung dalam doa biar setiap panggilannya boleh senantiasa Tuhan teguhkan. Puji Tuhan, kita langsung mulai Alkitab kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini saya bagi dua. Yang pertama, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen mengalami kekhawatiran khususnya mengenai COVID. Keluar serba salah. Karena ada banyak yang harus dijalani. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Termasuk COVID. Saudara tidak perlu ditakuti. Yang penting saudara menerapkan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yaitu tentang masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dikatakan dengan jelas. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi setiap masalah yang sedang kita hadapi, setiap masalah yang sedang kita alami, kita nyatakan kepada Tuhan lewat doa kita. Ada banyak hal yang terjadi yang membuat orang-orang percaya khawatir. Khawatir tentang masa depan. Khawatir tentang apa yang harus dijalani. Ada beberapa teman saya di kota Bandung. Usahanya tadinya sudah sangat-sangat maju. Sangat-sangat bagus. Tetapi karena keadaan yang terjadi mulai mengalami yang namanya penurunan. Dia mulai khawatir. Dia mulai berusaha untuk mencari solusi yang lain. Dia tulis WA sama saya, tolong bantu dalam doa. Supaya usahanya tetap bertahan. Karena kejadian COVID ini membuat banyak perusahaan yang menurun. Apalagi yang namanya di Kalimantan itu banyak perusahaan sawit. 50% dipangkas, karyawan diberhentikan. Kenapa? Keadaan. Bagaimana buah sawit bisa dipanen kalau karyawannya tidak bekerja? Ya busuk. Tapi mereka takut dengan aturan pemerintah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Masalah berkat, masalah apapun, Tuhan yang senantiasa atur. Tuhan yang senantiasa berikan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Lalu bagian yang kedua kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 bagian A. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 bagian A. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan yang datang kepada kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan saudara menyerahkan kekhawatiran saudara kepada orang lain. Yang pertama kita harus serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Karena dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Dia akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Tetapi bagaimana cara saudara mengatasi setiap masalah? Di dalam setiap firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus saudara pelajari, yang harus saudara belajar. Saya akan memberikan suatu contoh tentang yang menghadapi tantangan masalah atau kekhawatiran. Terdapat dalam Injil Markus pasal yang kelima, di situ dikatakan Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-35. Di situ dikatakan tentang kepala ibadah. Di situ dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Coba lihat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Di dalam ayat ini kita berbicara bagaimana saat kepala rumah ibadah ini mengalami anak yang sakit. Dia menyampaikan kepada Yesus. Tetapi saat itu datang juga orang-orang dari kepala rumah ibadah ini kepada Yesus. Dikatakan dengan jelas, mau apain kamu datang kepada Yesus menyusah-nyusahkan guru? Mungkin saudara datang setiap masalah saudara. Saudara dalam menghadapi kekhawatiran, saudara dalam menghadapi persoalan. Mungkin saudara belum mendapatkan jawaban. Seperti di ayat ini. Sepertinya saudara dan saya menghadapi dinding yang tebal. Anak yang sakit parah. Lalu disampaikan di ayat ini juga bahwa ada dari orang-orang kepala rumah ibadah ini datang. Memberitahukan kepada kepala rumah ibadah ini bahwa anaknya sudah mati. Tetapi kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat peduli. Dia mendengar perkataan bahwa anaknya sudah mati. Di dalam ayat yang ke-36, saudara lihat ayat yang ke-36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, janganlah takut, percaya saja. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus tidak memperdulikan perkataan orang bahwa dia sudah mati. Kalau saudara memperhatikan masalah, saudara akan kecil kekuatan kita. Saudara kalau memandang masalah, saudara akan mengalami yang namanya kekhawatiran, goncangan dalam kehidupan saudara. Tapi Yesus dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus tidak menghiraukan perkataan yang disampaikan itu. Lalu dia berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus yang peduli atas kedatangan kepala rumah ibadat ini kepada Yesus. Begitu pula dengan kehidupan saudara dan saya. Saat saudara menghadapi masalah, saat saudara menghadapi persoalan, datang kepada Yesus. Yesus yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kita. Saat saudara mengalami kekhawatiran, saudara menghadapi yang namanya persoalan yang berat. Yesus satu-satunya jalan buat kita. Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Kembali ke ayat pokok tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya tidak tahu persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Persoalan apa yang membuat saudara khawatir, bimbang dan ragu. Dalam keadaan ekonomi saat atau hari-hari ini, ada banyak yang mengalami kekhawatiran. Di Kalimantan ada banyak orang yang membuka usaha, usahanya tutup. Ada banyak di antara mereka sudah kelihatan kehilangan pengharapan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman datang kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tidak terbatas. Bukan hanya COVID saja. Masalah keuangan, masalah kesehatan,
Tuhan beri. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sedikit bersaksi. Beberapa bulan yang lalu sebelum saya divaksin. Sebelum ramai-ramainya mungkin Delta melanda India. Saya mengalami yang namanya gejala COVID. Ketua PGPI, karena saat itu saya sebagai sekretaris PGPI, dia bilang, "Bro, coba bawa ke dokter." Enggak, saya di rumah saja. Bro, ini dia share, gejala-gejalanya seperti ini. Saya bilang, kamu bukan memberi kekuatan buat saya. Saya bilang, kok kamu memberikan ini gejala-gejala tersebut. Saya berdoa. Istri dengan anak-anak saya di kamar kedua dan yang ketiga. Dia bilang, jangan dekat-dekat. Jadi kalau saya mau keluar, mereka di dalam. Jadi kalau saya di dalam, mereka boleh keluar. Saya tidak berani kontrol, karena kalau untuk di Kalimantan ini sangat-sangat riskan. Salah satu teman saya dari GBI Rock, dia mau praktek atau overdosis. Badannya ini saya perhatikan gemuk. Mungkin dulu itu seperti Bapak almarhum Hambeng. Lebih besar. Jadi seperti lidi, lebih kurus dari saya. Kecil. Rupanya dokter di Sampit ini asal mendiagnosa bahwa dia sakit COVID dengan TBC dan lain sebagainya. Dia punya dokter pribadi di Yogyakarta, dia dokter kepresidenan. Dia memang dari dulu dari mahasiswa dia punya dokter pribadi. Disampaikan kirim hasil lab. Dokter ini dari Jogja langsung terbang ke Sampit. Dia datang ke rumah sakit, siapa dokter yang menangani pasien ini? Dikatakan ini bukan TBC. Melainkan ini adalah malpraktek. Jadi obat COVID itu hati-hati, yang dibeli atau yang diberikan oleh pemerintah itu tidak bisa dikonsumsi selama 1 minggu atau 10 hari. Ada batasannya, cukup 3 hari. Selebihnya itu menjadi racun. Rupanya sekarang dia mulai tahap pemulihan. Tapi intinya saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan, baik itu sakit penyakit, tetap tenang dan berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang menjadi sumber jawaban. Saya hari yang kelima sudah mulai enak. Penciuman sudah mulai bisa mencium aroma yang aromanya kopi. Saya pokoknya sudah mulai bisa mencium. Mulai saya banyak konsumsi, saya di rumah tanam jeruk lemon. Jadi setiap hari saya konsumsi itu. Setiap hari saya konsumsi. Oh, puji Tuhan. 10 hari sudah saya rasakan kebebasan, enak beraktivitas. Intinya jangan kita khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah, nyatakanlah semuanya itu, keinginan kita, masalah kita, persoalan kita kepada Yesus. Yang berikut, kita melihat yang berikut. Saat saudara menghadapi yang namanya masalah dan persoalan, saya memberikan satu contoh. Saudara tahu petinju Mike Tyson? Mike Tyson adalah petinju yang sangat di zamannya itu sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Orang yang besar pun dibuat tumbang. Tetapi ada satu petinju yang mendeklarasikan ayat Alkitab. Seperti pujian tadi. Mendeklarasikan ayat Alkitab. Yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Coba lihat. Saudara harus bisa mendeklarasikan setiap masalah kita. Lewat kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi setiap masalah dan persoalan kita dapat tanggung. Kalau saudara ada
bersama dengan Yesus. Holyfield saat dia bertinju dengan Mike Tyson, dia kumandangkan, dia deklarasikan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Padahal dalam hatinya Holyfield sudah ketakutan menghadapi Mike Tyson. Tapi lewat ayat ini dia deklarasikan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Sekalipun Mike Tyson yang berjulukan si leher beton. Kalau saudara menyaksikan di tayangan tersebut, Mike Tyson dibuat jatuh. Mike Tyson dibuat kelabakan. Sampai akhirnya menggigit kuping Holyfield. Tuhan berperang ganti kita. Ada dalam ayat firman Tuhan. Tuhan berperang ganti saudara. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi masalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berperang buat kita. Seperti Daud. Kalau Daud melihat Goliat yang tinggi besar, dari masa kecil, dari masa kanak-kanak sampai dewasa, mereka sudah terlatih untuk berperang. Tapi Daud, dia hanya sebagai gembala binatang. Tetapi dia disertai oleh Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan saudara dan saya. Saat saudara berseru kepada Tuhan, saat saudara menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, maka segala sesuatunya adalah urusan Tuhan. Yang terpenting saat kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kalau saudara sudah berserah, jangan atur Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Tapi waktunya Tuhan itu yang terbaik. Kita serahkan kepada Tuhan. Kapan waktunya diberi? Kapan waktunya kita berkemenangan? Kita tidak tahu. Di dalam Alkitab ada banyak hal yang Tuhan kerjakan kepada orang yang senantiasa bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan. Kembali, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Beberapa hari yang lalu, sebelum saya berangkat ke sini, kenapa anjing yang saya pelihara ini kok menggonggongnya seperti menggonggong ketakutan dan sepertinya mau mengusir sesuatu. Apa lihat ular, apa lihat apa. Saya lihat masuk ke dalam gereja. Saya pelan-pelan buka gorden sedikit. Saya matikan lampu, karena lampu luar udah dinyalakan, saya perhatikan di luar. Rupanya jarak dari sini sampai ke salon ini ada beruang di samping gereja saya. Rupanya habitatnya dia sudah mulai tergusur dengan adanya perumahan-perumahan yang dibuka, ada perusahaan sawit atau perkebunan. Jadi dia lari ke perkebunan warga. Kalau perasaan manusia kita, waduh, bagaimana kalau dia nanti dobrak itu rumah? Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai seekor anjing untuk membuat si beruang ini gelisah dan membuat beruang itu tidak nyaman di situ. Pergi. Betul, memang gak berapa lama beruang itu pergi. Gak sampai menjamah atau bangunan gereja. Oleh sebab itu kan sering kali kita waktu mau berdoa, mau malam, mau tidur, mau istirahat. Kita serahkan keadaan rumah kita kepada Tuhan. Dari muka, belakang, kiri, kanan, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita percaya saja perlindungannya. Kita percaya saja bagaimana Tuhan punya cara menjaga kehidupan kita. Saya bilang sama anak-anak, sudah gak apa-apa, tidur aja. Tidur. Walaupun mungkin di belakang pintu saya itu ada tombak, ada mandau atau arang, saya berjaga-jaga di situ. Tidak salah kita berjaga-jaga. Tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah, kita tetap percaya penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya? Waktu Yesus ada di perahu. Kenapa murid-muridnya mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan? Padahal ada Yesus bersama dengan mereka.
ini yang perlu saudara garis bawahi. Jangan biarkan Yesus tertidur. Betul? Jangan biarkan Yesus tertidur. Tetapi libatkan Yesus di dalam setiap perkara kita. Libatkan Yesus di dalam pergumulan kita. Karena ada firman Tuhan katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana Allah turut bekerja kalau kita membiarkan Yesus tertidur? Kalau Allah turut bekerja berarti yang pertama yang harus bekerja adalah kita. Kita berserah, kita serahkan kepada Tuhan setiap pekerjaan kita, usaha kita. Dan undang Yesus bersama dengan kita. Maka semuanya itu terjadi. Jangan saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Saudara mengandalkan kekuatan saudara. Saudara akan mengalami kekecewaan. Saudara akan mengalami kekecewaan. Ada satu kesaksian. Kesaksian ini agak sedikit menyimpang sedikit tapi intinya hampir sama. Ada satu rumah tangga. Saat itu hari Minggu. Hari Sabtu malam dia bilang sama anak-anaknya sama istrinya. Besok kita pergi ke puncak. Kita refreshing. Kita hiburan. Pagi-pagi seharusnya dia ibadah. Dia udah bersiap-siap pergi ke puncak. Di perjalanan saking enaknya jalan tol. Dia setel lagu keras-keras. Di perjalanan tersebut mobilnya mengalami yang namanya kecelakaan. Mulailah dia menyalahkan pendetanya. Pak pendeta, kesini. Selesai ibadah rupanya Pak pendetanya. Tolong Pak pendeta kesini. Kenapa? Saya mengalami kecelakaan. Gembalanya datang. Lalu dia bilang, Pak Gembala, katanya Tuhan menjaga. Katanya Tuhan melindungi. Katanya Tuhan menyertai. Tetapi kenapa mobil saya, keluarga saya ini menghadapi kecelakaan? Gembala ini dia diam dengan 1000 bahasa minta hikmat Tuhan. Lalu gembala ini bilang, kecepatan berapa tadi Bapak tumpangi? 110 dan sampai 120. Oh pantas. Kenapa Pak Pendeta pantas? Roh Kudus ketinggalan di belakang. Saudara paham? Saudara paham? Orang merasakan hadirat Tuhan di gereja. Orang merasakan hadirat Tuhan di gereja. Dia kan tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas. Jangan engkau tinggalkan setiap pertemuan ibadah. Kenapa Tuhan melarang? Kenapa Tuhan mengingatkan tersebut? Ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan engkau tinggalkan pertemuan ibadah. Berarti ada maksud Tuhan. Coba dibukakan Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saya sedikit menyimpang dari konteks tentang kekhawatiran. Tapi saya ingin saudara paham tentang ayat ini. Ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang ada di GPD Ciamis jangan tinggalkan ibadah. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena ada janji Tuhan. Tuhan berjanji di sini dia akan memberkati makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tadi saya katakan jangan takut dengan COVID. Tapi saudara tetap jaga protokol kesehatan. Jangan mencobai. Jangan mencobai. Jujur aja kadang-kadang saya juga pakai masker ini kalau berdiri atau berbicara. Ya agak sedikit berat. Tapi kita harus taat kepada pemerintah, aturan pemerintah. Kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan saudara saat menghadapi persoalan, saat menghadapi masalah, saudara mencari kekuatan atau mencari orang lain.
Pada firman Tuhan katakan dengan jelas, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat saudara khawatir, saat saudara menghadapi persoalan, saudara menghadapi masalah. Yesus memberikan suatu teladan, memberikan contoh, memberikan firman Tuhan. Dengan jelas berbicara kepada kita. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan buat kita semua. Jadi saat saudara menghadapi masalah, datang kepada Yesus. Saat saudara menghadapi persoalan, datang kepada Yesus. Saat saudara sakit, saudara datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keluar dalam kehidupan kita. Matius 11 ayat yang ke-28 tadi. Tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ayat ini berbicara kepada kita saat saudara menghadapi yang namanya mungkin khawatir dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan ekonomi yang membuat saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat firman Tuhan datang buat kita. Kemarin saya berjumpa dengan salah satu bapak. Saya tidak sebutkan siapa bapak itu. Dia mengeluh dengan keadaannya. Keadaan rumah tangganya, keadaan usahanya. Bagaimana yang harus dia perbuat. Sepertinya menghadapi dinding yang tebal. Tidak ada jalan keluar. Saya ajarkan sama dia. Kamu tahu kenapa kamu seperti itu? Saya tanya persoalannya. Maaf sedikit ya. Saya bilang begini. Sudahkah kamu bayar perpuluhan atau milik Tuhan? Tidak pernah. Bagaimana kamu bisa diberkati Tuhan kalau kamu tidak pernah bayar persepuluhan? Karena tidak ada ayat di Alkitab kecuali Malaikat 3 ayat 10 tentang ujilah aku. Di ayat-ayat yang lain tidak ada. Hanya di situ ujilah aku. Selesai di situ saya bilang lagi. Awali hidupmu dengan doa. Jangan hanya doa sebagai suatu kebiasaan. Bangun tidur berdoa. Mau makan berdoa. Ya kan? Mau tidur lagi berdoa. Itu menjadi suatu kebiasaan. Tetapi jadikan doa itu suatu kesukaan. Coba lihat Daniel. Dia berdoa. Sesibuk apapun dia berdoa. Maka Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Kunci dalam segala sesuatu kita dekat kepada Tuhan. Dalam menghadapi masalah persoalan apapun. Saat kita dekat sama Tuhan, datang kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Lalu Filipi 4 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Tadi di Filipi tadi dikatakan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu disampaikan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saat kamu menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, di situ Tuhan nyatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita sudah selesai. Kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang bekerja buat kita. Dia yang mencukupi, dia yang memenuhi setiap keperluan kita. Tapi banyak yang terbalik. Kita datang kepada Tuhan, paksa Tuhan. Emangnya siapa kita? Kita datang kepada Tuhan. Seperti seorang anak. Coba perhatikan kalau anak-anak. Sebelum dia tercapai keinginannya, anak ini akan selalu dekat kepada siapa yang saat itu diminta. Dia kalau berusaha, dia sambil dengan
mengeluarkan air mata, ya kan? Begitu pula dengan kehidupan kita. Alkitab mencatat Hana saat dia datang kepada Tuhan dalam keadaan penghinaan, dalam keadaan sakit hati, pedih karena ejekan daripada Penina. Dia datang kepada Tuhan, dia berusaha mendekat kepada Tuhan. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan tentang masalah yang sedang dihadapi. Seperti dari kepala imam ibadat. Jangan takut. Hana saat itu sekalipun dikatakan oleh Imam Eli seperti perempuan berdursila yang mabuk anggur siang bolong. Tapi dia tidak peduli, dia tidak pedulikan itu. Yang terpenting dia bisa menghampiri Tuhan. Yang terpenting dia bisa mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Saat itu juga Tuhan memberikan jawaban di dalam setiap kehidupan Hana. Contoh yang lain, bagaimana Yakub sebelum dia diberkati oleh Tuhan, sebelum namanya menjadi Israel. Yakub harus bergumul. Kenapa Yakub bergumul? Karena di depan ada masalah yang sangat besar. Masalah apa? Dihadapi oleh Yakub. Dia kan sudah menipu abangnya Esau. Dan Esau berencana untuk membunuh Yakub. Dia ingin berjumpa dengan Yakub, tapi harus berhadapan dengan maut. Kan ancamannya dia akan dibunuh. Esau membawa pasukan untuk membunuh Yakub. Tetapi saat itu masalah itu Yakub bawa di bawah kaki Tuhan. Akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Ya kan? Kenapa sih Tuhan izinkan terpelecok? Jadi saat perjumpaan Yakub dengan Esau, kalau Yakub sebelum terpelecok ketemu dengan Esau, dia datang dengan gagah perkasa, saya yakin terjadi pertempuran. Terjadi perselisihan. Tetapi kenapa Tuhan buat sendi pangkal Yakub terpelecok? Saat Esau melihat adiknya datang dengan tertatih-tatih. Kan kakinya sudah terpelecok. Dia menghadap kakaknya. Yang timbul dalam hati kakaknya apa? Belas kasihan. Kasihan adikku ini. Sudah meninggalkan keluarga. Sekarang pulang dalam keadaan kaki pincang. Bukan dendam, bungan amarah yang ada dalam Esau. Tapi Tuhan ganti dengan belas kasihan. Itu Tuhan kerjakan. Saudara, saat menghadapi masalah datanglah seperti Yakub. Datanglah seperti Hana. Saat itu Tuhan memberikan jawaban. Yang terakhir. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang terakhir. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Nah, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di ayat firman Tuhan ini, saat saudara mengalami masalah, persoalan, mungkin saudara menghadapi kekhawatiran, ayat ini datang buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Allah Immanuel. Dia yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Saat saudara melangkahkan kaki saudara, kemanapun saudara pergi, dia adalah Allah Immanuel. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Saat saudara belum dijawab oleh Tuhan, saudara jangan ragu dan jangan bimbang. Ingat ya, saat doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, saudara pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan janjinya pasti digenapi. Tunggu waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Abraham saat dia mendengarkan perkataan Tuhan, pergilah dari sanak saudaramu dan bawalah Lot. Di situ Abraham menerima janji Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia pergi dari Ur Kasdim. Umur Abraham berapa? 75 tahun. Itu firman Tuhan datang kepada Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi saat berjalannya waktu, Abraham tidak bimbang. Belum dijawab oleh Tuhan.
Katanya Tuhan mau jadikan aku bangsa yang besar. Tidak. Abraham tetap menjalani, dia berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji pasti Tuhan itu menepati janjinya. Pada umur 100 tahun barulah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham. Abraham mendapatkan Ishak. Berapa tahun saudara bergumul belum dijawab oleh Tuhan, tetap percaya saja. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik seperti ujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetap mengucap syukur, hari ini belum dijawab. Seminggu belum dijawab. 2 minggu belum dijawab. Seperti saya, Tuhan berfirman, kamu bangun gereja. Saya tidak punya sponsor. Setahun belum selesai. 2 tahun belum selesai. 3 tahun belum selesai. 4 tahun belum selesai. 5 tahun. Jalan 6 tahun. Sudah hampir 90% bangunan itu dapat diselesaikan. Sudah ada dinding, sudah ada lampu, sudah ada keramik. Semuanya karena Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kemarin saya ada kunjungan dari teman satu angkatan, dia dari Jakarta dan dari Makassar. Rupanya 2 orang ini pernah membantu pekerjaan Tuhan yang saya layani. Baik itu tentang dinding gereja, tentang pintu-pintu gereja, jendela gereja, dia bantu. Rupanya dia ada misi pelayan ke Kalimantan. Saya pas sudah ada di Bandung, dia bilang, bro di mana? Saya besok mampir pagi-pagi. Saya kaget, ini mah benar apa enggak? Saya bilang, saya dari Jawa Barat. Lah, saya mau datang kamu pergi. Loh, saya bilang enggak ada pemberitahuan. Saya takut gagal seperti yang dulu-dulu. Janji tapi enggak datang karena COVID. Tuhan bisa berbagai cara menolong kita. Tuhan bisa berbagai cara untuk mencukupi kita lewat caranya Tuhan. Lalu dikatakan kembali, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Kata meneguhkan berarti dia akan menjawab setiap doa kita. Dia akan menolong setiap doa kita saat kita dalam kesesakan, saat kita dalam masalah, dia akan menolong dan dia akan menjawab kehidupan kita dalam setiap doa kita. Lalu aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara bukan menjadi orang yang menang, tapi saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya kembalikan kepada anggota. Kita bersyukur masih diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Yang pertama, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan Yesus seperti seorang anak. Yang ketiga, janganlah takut sebab Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu,